Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Besok sapa dong kakak-kakak di rumah. Shalom. Shalom kakak-kakak. Shalom kakak-kakak. Ya, berjumpa kembali di sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yuk ikutin Kak Rini berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini, sehingga kami boleh sama-sama untuk kembali beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan, dan terlebih mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyi dulu ya adik-adik. Pasti semuanya kangen nyanyi. Halo, apa kabar kawan? Ya kan, di rumah boleh sama kakaknya, boleh sama adiknya nyanyinya. Kalau yang nggak punya boleh sama mamanya, ya kan? Ayo, Kak Rini sama Mesak hari ini nyanyinya. Ayo, adik Mesak kita nyanyi. Halo, apa kabar kawan? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, putar-putar, lalu cari yang lain. Halo, apa kabar kawan? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, hentak kaki, putar-putar, lalu kita mau dengar cerita. Oke, kita saatnya akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Kita mau nyanyi. Ku mau dengar cerita. Semuanya boleh siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo Mesak, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi. Ku mau dengar cerita ya. Oke, lipat tangannya. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarkan cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarkan cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa." Bagaimana Yosua, Kaleb?
Tenang aja Pak Musa, dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa. Baiklah, kalian memang benar. Tapi kenapa ke-10 temanmu pengintai itu berkata lain? Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini. Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Lihatlah, itu kota Yeriko. Ya kalau gitu kita pergi saja. Dadah. Baiklah, aku pergi. Dadah. Dadah. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Berhati-hatilah, terlalu berbahaya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Wow, puji Tuhan. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh. Apa yang dibawa para imam menyeberangi Sungai Yordan ketika Tuhan menghentikan aliran sungai itu? Tibalah di hari yang ke-7 dan mereka semua bersorak.
Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian. Hore, hore, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya tembok Yeriko runtuh. Mereka semua bersuka cita dan bersorak-sorai karena sudah mengalahkan kota Yeriko. Karena Yosua percaya dan taat kepada Tuhan, tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Benar atau salah? Yeay, akhirnya tembok Yeriko runtuh dan tentara Israel bersorak dengan nyaring. Mereka melintasi tumpukan batu itu dan masuk ke dalam kota. Tetapi ada seseorang yang bernama Akan. Dia melihat jubah yang indah. Kemudian dia berpikir, jubah indah seharusnya tidak dimusnahkan. Kemudian dia juga melihat sebatang emas dan 200 sikal perak. Padahal Yosua telah berkata bahwa barang-barang ini hanya dikhususkan bagi Allah. Tetapi adik-adik tahu apa yang dilakukan Akan? Dia membawa benda-benda tersebut ke perkemahan. Kemudian dia menyembunyikan benda-benda itu di dalam kemahnya serta mengubur benda-benda itu di dalam tanah. Kemudian esok harinya bangsa Israel akan berperang kembali melawan kota Ai. Kota Ai ini adalah kota kecil, tidak besar seperti Yeriko. Pasti bangsa Israel berpikir dia akan dengan cepat saja memusnahkan kota Ai. Tetapi adik-adik tahu, mereka kalah. Iya, mereka kalah. Yosua kemudian berteriak kepada Tuhan, "Oh Tuhan, mengapa hal ini terjadi pada kami?" Itu kan. Sekarang semua orang Kanaan akan mendengar tentang kekalahan kami dan menertawakan Allah kami. Kemudian Allah memberitahu Yosua bahwa ada satu orang Israel yang telah berbuat dosa dan dia telah melanggar perjanjian Tuhan. Adik-adik tahu kan siapa orang itu? Benar, orang itu adalah Akan. Kemudian Akan yang tidak taat kepada Allah harus menerima hukuman, dia dan seluruh keluarganya. Sekarang orang Israel telah siap lagi untuk taat kepada Allah dan dia sudah merencanakan serangan mendadak di atas kota Ai. Dan ketika bangsa Israel semua taat, tentara Israel berhasil mengalahkan kota Ai. Dan orang Israel kemudian mendirikan mezbah untuk memuji Allah dan yang telah memberikan kemenangan atas Yeriko dan Ai. Kemudian Yosua membacakan firman Allah, kitab Taurat Musa yang Allah telah berikan kepada Musa untuk dituliskan. Mereka semua mendengarkan dengan seksama sehingga mereka akan mengetahui bagaimana menaati Allah. Mereka mendengar janji-janji Allah untuk memberkati umatnya jika mereka mengikuti firman-Nya dan peringatan Allah bahwa Dia akan menghukum mereka yang tidak taat. Nah, Allah ingin umatnya taat kepadanya dan Tuhan ingin supaya kita, anak-anak sekolah minggu, adik-adik semua menjadi anak-anak yang taat
taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan terlebih kita semua boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran. Adik-adik mau kan? Ya, kita mau mencontoh seperti bangsa Israel yang taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memberkati mereka. Dan adik-adik, kita mau berdoa yuk bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah kami belajar bersama-sama Tuhan. Kami juga rindu belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan turut akan perintah Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus agar semakin hari kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin.